Tadi kan di sekolah kita juga sudah ada program tadarus pagi. Saya rasa itu juga salah satu kerjasama kita juga dengan orang tua, sehingga orang tua mulai dari pagi sudah menyiapkan anak-anak, mengantarkan anak-anak. Kemudian juga kita wujudkan melalui pertemuan dengan orang tua untuk menyampaikan program-program sekolah, supaya orang tua juga mendukung apa yang sudah diprogramkan di sekolah, terutama seperti tadi tadarus. Mungkin untuk kampung Jawa juga mungkin nanti dampaknya juga tidak hanya di sekolah, murid dengan murid atau guru dengan murid, tetapi mungkin juga bisa terbawa oleh anak-anak di rumah dengan orang tua, sehingga mereka yang tadinya menggunakan basa Ngoko ke orang tuanya bisa mulai menggunakan basa Kromo. Mungkin pelan-pelan itu juga nanti bisa kita terapkan, bisa kita sampaikan dengan orang tua, sehingga orang tua mungkin akan menggunakan basa Jawa yang halus lah di rumah, sehingga anak-anak yang tadinya terbiasa dengan kata-kata yang kasar, mungkin dengan program-program yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah nantinya juga kepada wali murid, sehingga program kita tidak hanya sampai di sekolah saja, tetapi juga bisa sampai ke wali murid. Dari pendapat yang sudah dipaparkan oleh rekan guru dan juga Bapak Kepala Sekolah, dari sini kita dapat menyimpulkan benang merah, Bu, bahwa apa yang sudah dituliskan oleh panjenengan semua pada kalimat rumpang yang tadi sudah dibahas, jika dikaitkan dengan visi sekolah kita, berarti sudah sesuai, Bapak, nggih. Berarti sudah sesuai, Bu Jami. Nah, sekarang Ibu Jami bisa menunjukkan terkait visi yang sudah jenengan buat di aksi nyata modul 1.3, Bu. Untuk merealisasikan visi yang sudah ada, karena kita mulai semuanya itu dari pembiasaan, sehingga kita merubah karakter dan mewujudkan impian-impian itu dari pembiasaan anak-anak dalam sehari-hari. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat prakarsa perubahan, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang program pewujudan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan. Karena ini sudah pernah ada dan sudah pernah kita buat dulu. Yang selanjutnya tidak terawat, jadi berkelanjutannya tidak ada. Mungkin bisa dikelanjutkan dengan pembuatan mading sekolah. Karena apa? Anak-anak saat ini lebih banyak menonton daripada membaca, sehingga literasinya kurang memahami. Kadang di dalam soal pun untuk menjawab suatu soal, dia tergesa-gesa, apa itu pemahamannya kurang, apa yang ada di soal untuk penyelesaiannya. Sehingga kita perlu membiasakan anak-anak untuk membaca
melalui pojok literasi yang nyaman. Karena kita sudah pernah buat dulu dan tidak berkelanjutan, ini coba untuk yang berkelanjutan. Kita masukkan pada melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Dari Bagja, yang pertama yaitu huruf B-nya, kita membuat pertanyaan. Kemudian yang A, ambil pelajaran kita ambil dari hal-hal yang sudah ada. Pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah ada dan sudah kita lalui, dari situ kita akan melangkah ke huruf G, yaitu gali mimpi. Impian apa yang kita inginkan untuk murid-murid kita. Kemudian dari gali mimpi kita bisa menjabarkan rencana-rencana yang apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan atau impian yang sudah kita gali. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi sebagai pelaksanaan atau tindakan nyata dari apa yang sudah kita impikan. Yang pertama yaitu masuk ke huruf B, buat pertanyaan utama. Dari prakarsa perubahan mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Di situ kita menentukan arahnya dengan membuat pertanyaan. Mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas itu? Di sini kita perlu tindakan, yaitu membuat dialog dengan rekan sejawat, murid, guru, bahkan bapak kepala sekolah soal program dan pojok literasi di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan yang A. Dari A ambil pelajaran. Dari kita ambil pelajaran dari yang sudah ada, karena kita sudah pernah melaksanakannya, yaitu membuat pertanyaan dengan apa pengalaman yang menyenangkan dan yang berhasil yang pernah dialami guru dengan membuat pojok baca. Yang kedua, apa saja buku bacaan yang disukai anak-anak. Dan yang ketiga, bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan selama ini. Tindakan yang kita lakukan yaitu menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei, mendiskusikan dengan mendiskusikan dengan murid-murid bacaan apa yang mereka senangi. Karena setiap murid tidak punya kegemaran yang sama. Ada yang lebih suka pada hal-hal yang fiksi atau yang non-fiksi. Jadi mereka punya kesenangan masing-masing. Kemudian dengan melibatkan murid untuk menginventariskan kekuatan potensi yang dimiliki dan mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca ini yang sudah berhasil dan berkelanjutan, di mana diberlakukan secara daring maupun luring. Kemudian ke huruf G. Gali mimpi. Mimpi yang kita gali yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini. Dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita. Kemudian apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat anak-anak. Karena selama ini sudah kita buat sebaik mungkin, sekreatif mungkin, tapi pada akhirnya tidak berkelanjutan. Karena sesuai dengan zamannya saat ini, anak-anak lebih suka pada yang
Dari tindakan yang kita lakukan, menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka, membuat desain pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama dengan murid. Kita buatnya bersama dengan anak-anak, sehingga yang menempati juga anak-anak, di mana anak-anak merasa nyaman untuk menempatinya. Kemudian ke C, yaitu jabarkan rencana. Dijabarkan rencana ini, apa langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan? Langkah-langkah seperti apa? Kemudian berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi? Bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan? Kemudian hal apa pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan? Tindakan yang dilakukan yaitu membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Yang intinya, karena yang menggunakan banyak anak, sehingga perlu perawatan. Dan sesuatu hal yang digunakan pasti ada kerusakan. Sehingga di sini perlu perawatan dan perlu peraturan sehingga pojok baca itu bisa digunakan berkelanjutan atau terus-menerus. Mungkin dengan memperbarui buku-buku yang sudah ada. Kemudian ke A, yaitu atur eksekusinya. Pertanyaan yang kita buat yaitu siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan. Kapan pojok literasi ini dapat dibuka, dapat dimulai. Tindakannya yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas untuk setiap anggotanya, menentukan tenggang waktu untuk menyelesaikan tugas. Itu alur dari prakarsa perubahan yang mencoba saya buat untuk kedepannya, dan berharap bisa berkelanjutan sehingga bisa dikembangkan untuk menciptakan kreativitas anak-anak dalam hal menulis dan membaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, itu tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Jami terkait kegiatan visi dan juga prakarsa perubahan sekolah. Namun Abah Badhe Tanglet, untuk pembuatan visi ini dilakukan secara bersama atau sebelum apa sudah ada visinya seperti ini? Sudah ada. Saya kan maksudnya enggak awal tahun. Yang visi sekolah sudah ada. Sama wonten visi. Nah, ini perlu kita luruskan bersama Bapak Ibu bahwa visi sekolah itu hendaknya kita evaluasi setiap tahunnya. Karena apa? Setiap tahun peserta didik kita baik itu karakter dan juga potensi juga berbeda-beda. Jadi hendaknya untuk visi sekolah ini setiap tahun kita evaluasi bersama. Kita duduk dalam forum diskusi seperti ini untuk kita diskusikan bersama, kita evaluasi kembali, kemudian nanti kita buat secara bersama. Dan apabila tadi sudah kita sepakati bahwa visi yang sudah ada ini sudah sesuai dengan cita-cita kita di masa yang akan datang untuk murid-murid kita, maka hendaknya dari visi ini dapat kita implementasikan secara bersama-sama juga. Bukan hanya Bapak Kepala Sekolah saja yang mengimplementasikan, tapi juga Dewan Guru, peserta didik, dan juga wali murid. Guru juga bukan hanya guru penggeraknya saja yang dapat
dapat secara konsisten mengimplementasikan, tapi seluruh guru yang ada di lembaga SDN Pager 1 ini, Bapak Ibu. Oke. Jadi harapannya ke depan bahwa visi yang sudah ada di SDN Pager 1 ini dapat kita implementasikan secara konsisten oleh seluruh pemangku yang ada di lembaga ini. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Sebelum ditutup dengan doa, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Air beriak perahu laju. Cakep. Diulangi nggih. Air beriak perahu laju. Cakep. Guru bergerak, Indonesia maju. Mantap. Baik Bapak, untuk menutup doa silakan Bapak Sinten Diharjo untuk dipimpin doa penutup Bapak. Monggo. Alhamdulillah, saudara dihadiri, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua juga. Amin amin amin. Amin. Allahumma la haqqa haqqa wa jadika Amin amin amin. Rabbi ausiki askurun maka alayya wala walidayya wa sallallahu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana warzuqna wa hadaina wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tidak.